Ferratiferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo para pecinta kopi, kali ini di channel YouTube Ferratiferro Indonesia ada segmen baru yaitu Talk About Coffee. Saya akan bercerita dan membahas seputar sejarah kopi yang ada di Indonesia. Sebenarnya kapan sih kopi ini masuk di Indonesia? Jadi sebenarnya kopi itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-18. Jadi kalau kita bicara kopi yang pertama ditanam di Indonesia, ini pertama kali pemerintah Belanda mengambil bibitnya dari dataran India, yaitu dari Malabar. Jadi kopi Malabar ini dibawa oleh pemerintah Belanda pada tahun 1696 untuk ditanam di dataran Pulau Jawa, yaitu di daerah Kedawung di dekat area Batavia, yang kini Batavia menjadi kota Jakarta. Namun pada usaha pertama kalinya ini, pemerintah Belanda tidak berhasil menanam pohon kopi karena waktu itu terjadi banjir bandang dan juga gempa bumi, sehingga bibit yang ditanam untuk pertama kalinya semua gagal dan rusak. Dari sana pemerintah Belanda tidak putus asa, mereka mengambil bibit kedua berupa stek pohon kopi. Proses penanaman berikutnya ini, kopi mulai tumbuh di dataran Indonesia. Karena bibit pohon dari Malabar ini sukses ditanam di Pulau Jawa, akhirnya pemerintah Belanda pun memperluas area penanaman pohon kopi, terutama di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan juga Timor. Pada tahun 1706, untuk pertama kalinya kopi Indonesia dibawa oleh pemerintah Belanda ke kebun botani di Amsterdam untuk dilakukan riset. Dan ternyata hasil panen dari kopi yang ditanam di tanah Pulau Jawa itu sangat baik. Jadi pemerintah Belanda menyatakan kopi Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik. 15 tahun berlalu, kopi di Indonesia ini mulai tumbuh semakin banyak. Bupati Cianjur kala itu, Raden Arya Wiratanu, membawa kopi ini untuk pertama kalinya ke Eropa dan dilakukan lelang di sana. Dan hebatnya, kopi Indonesia mendapatkan harga tertinggi di antara banyak kopi yang sudah tersebar di seluruh dunia. Sejak itulah kopi Indonesia mulai disukai oleh warga Eropa. Nah, saking disukainya oleh warga Eropa, sampai-sampai Raja Prancis meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengirimkan bibit kopi yang sama untuk ditanam di Prancis. Jadi waktu itu memang bibit kopi yang ditanam di Pulau Jawa itu diperkirakan adalah dengan varietas tipika, sehingga pemerintah Prancis juga meminta varietas tipika itu dikirimkan dari Amsterdam untuk ditanam di Prancis. Pada tahun 1726, tidak kurang dari 2.000 ton kopi Indonesia berhasil diekspor dan membanjiri kawasan benua Eropa. Hal ini juga patut kita banggakan, karena waktu itu kopi Indonesia bisa mengalahkan jumlah ekspor kopi mocha dari dataran Yaman. Nah, sejak itulah kopi Jawa mulai sangat-sangat terkenal di daratan Eropa. Sampai-sampai kopi Jawa ini memiliki istilah, yaitu Cup of Java. Namun, naasnya, pada tahun 1880-an, ketika jaya-jayanya kopi yang ada di Indonesia, terjadi sebuah wabah penyakit yang menyerang tumbuhan, yaitu wabah karang daun. Jadi pada saat itu, daun kopi itu pada rontok, dan juga pohon kopi mengering, sehingga kopi-kopi ini banyak yang gagal panen. Bahkan diprediksi kala itu, ada lebih dari 120.000 ton Indonesia kehilangan potensi ekspor. Akibat adanya wabah karang daun ini, pemerintah Belanda pun mulai mencari solusi. Pemerintah Belanda mencari bibit baru, yaitu kopi dengan varietas Liberica. Varietas Liberica mulai ditanam
di dataran Pulau Jawa dan juga di beberapa dataran rendah untuk menggantikan kopi dari varietas Arabica yang sebelumnya sudah ditanam. Tidak sampai di situ saja, pemerintah Belanda pun masih mencari solusi terkait hama ataupun wabah penyakit dari karang daun ini. Nah, akhirnya pemerintah Belanda pun mendatangkan varietas baru, yaitu varietas Robusta untuk ditanam di dataran rendah yang ada di Indonesia. Nah, dari situlah makanya kenapa saat ini di Indonesia terdapat kopi Robusta dan juga kopi Arabica. Banyak juga nih beredar cerita di masyarakat bahwa kopi Robusta ini sengaja ditanam oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan pagar-pagar perkebunan, terutama perkebunan kopi Arabica yang ada di dataran tinggi. Ini bertujuan supaya masyarakat lokal tidak bisa mencuri kopi Arabica yang saat itu nilainya sangat tinggi dan sangat disukai oleh bangsa Eropa. Ternyata memang kopi Robusta ini sengaja pemerintah Belanda tanam untuk menutupi dan juga melindungi perkebunan kopi Arabica yang masih ada. Mulai abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, kopi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat lokal, lebih terkenal kopi Robusta. Karena memang pada waktu itu, masyarakat lokal tidak bisa masuk ke dalam perkebunan kopi Arabica. Nah, dari situlah kenapa saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang menyukai kopi Robusta atau kopi yang bercita rasa pahit. Nah, apapun selera terkait kopi Indonesia, itu saya kembalikan ke selera masing-masing. Bicara soal selera, selain jenis kopi ataupun ragam kopi yang ada di Indonesia, sajian kopi di Indonesia juga memiliki banyak cara penyajian. Salah satunya kopi kop. Nah, kopi kop ini adalah kopi khas Aceh. Apa sih kopi kop dan seperti apa sih kopi kop ini? Yuk ikut saya untuk membuat sajian menu kopi kop. Kita akan membuat sebuah sajian khas dari Aceh, yaitu kopi kop, atau bahasa sananya adalah kupi kop. Bahannya sangat simpel. Para coffee lovers hanya perlu menyiapkan bubuk kopi, terus menyiapkan air panas, dan untuk penyajiannya hanya membutuhkan gelas. Nah, karena kopi kop ini adalah kopi khas orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya meminum kopi tidak lengkap jika rasanya tidak pahit dan manis. Di sini saya akan membuat kopi kop versi kopi susu. Untuk bahan pengganti pemanisnya, di sini saya menggunakan susu kental manis. Jadi, di sini saya akan membuat kopi kop versi kopi susu. Jadi, sobat di rumah bisa membuat kopi kop ini versi kopi hitam ataupun kopi susu. Untuk kopinya di sini saya menggunakan kurang lebih 20 gram. Berikutnya saya tinggal memasukkan susu kental manisnya. Di sini saya akan menggunakan kurang lebih 35 gram. Saya tinggal menuang air panas ke dalam campuran bubuk kopi dan susu kental manis ini. Kita masukkan kurang lebih sebanyak 250 ml. Kita aduk, pastikan susu dan kopinya larut hingga merata. Jika sudah, kita bisa mengambil piring kecil untuk diletakkan di atas cangkir. Oke. Nah, berikutnya dengan cepat kita harus membalikan cangkir yang berisi kopi tadi. Nah, ini dia kopi kop, kopi khas dari Aceh yang memiliki makna kopi telungkup. Jadi memang kopi ini disajikan dengan gelas terbalik. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan sedotan. Kopi ini biasanya di Aceh itu diminum oleh para nelayan. Jadi biasanya nelayan membuat kopi dan
ditinggal sebentar untuk pergi ke laut atau menyiapkan kapal di pesisir pantai, sebelum mereka berangkat melaut, mereka akan meminum kopi ini. Jadi kenapa kopi ini dibalik gelasnya? Supaya ketika mereka tinggal sebentar, kopi ini tetap panas dan juga terjaga aroma serta cita rasanya. Dan fungsi sedotan itu adalah untuk mengeluarkan kopi secara perlahan. Jadi kopi ini tidak dibuka, tapi kita tiup secara perlahan supaya kopi yang ada keluar ke dalam mangkuk dan kopi bisa kita minum. Seperti itu. Nah, jadi dari fungsi sedotan ini sebetulnya bukan untuk meminum karena kopi ini kan panas. Jadi tidak mungkin kita nyedot kopi yang panas lewat sedotan. Tapi fungsi sedotan di sini untuk sedikit meniup ke area bibir gelas yang sedikit diangkat supaya kopi keluar ke area mangkok. Seperti itu. Ini bisa kita tunggu sedikit dingin supaya ketika kita minum kopi ini tidak terasa menyengat panasnya di dalam lidah. Mantap. Sangat unik. Jadi kopi ini sangat-sangat unik dan juga pastinya ini salah satu sajian kopi khas Indonesia. Tadi saya membuat kopi ini juga menggunakan kopi khas dari Aceh, yaitu kopi Aceh Gayo. Namun di sini saya juga mencampur atau memblending kopi Arabica Gayo dengan kopi Robusta Lampung. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia ini ada kopi Arabica dan juga ada kopi Robusta. Kopi ini bisa kita blend dan kita jadikan berbagai macam sajian minuman. Salah satunya adalah kopi-kopi ini. Untuk kopi blend yang saya gunakan, ini berasal dari Koreros. Jadi di sini saya menggunakan Koreros House Blend 50% Arabica dan 50% Robusta. Oke, buat para coffee lovers yang ingin mencoba sajian unik, bisa ditiru cara ini, ataupun jika kalian ingin menjualnya di coffee shop atau kedai kalian, juga saya rasa ini adalah sajian yang memiliki nilai daya tarik dan juga nilai jual. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan video-video berikutnya di Talk About Coffee.